Baik bos, Mr. Supardi Mudik Nataru 2024-2025 bagian 2, lanjutan dari video pertama. Kemarin kita rutenya Sungai Lilin, Pelabuhan Bakauheni Lampung ya. Kali ini Palembang Pati. Yang bagian 2 rute kita adalah perjalanan dari Merak ke Banyumas ya. Ini ikuti video kami terus sampai habis bosku ya. Ini berarti kalau Merak Banyumas masih ada lanjutannya ya, Banyumas Pati, atau nanti sedapatnya lah videonya ya. Baik, ini posisi kita keluar dari kapal. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3.30 menit bos ya. Kita sudah keluar kapal di Pelabuhan Merak. Kondisinya sekarang masih hujan, bisa dilihat ya. Ini kacanya sudah mulai berjamur juga. Saya lupa membersihkan ya. Untuk para pemula, kalau mau pergi jauh seperti ini di musim hujan, saya harapkan jangan pernah lupa membersihkan kacanya agar tidak berjamur seperti ini ya. Sangat mengganggu pandangan kita pada saat berkendara, apalagi pada saat hujan deras bos ya. Kami juga di Lampung hujan sangat deras sampai ke pelabuhan, sampai tidak susah sekali lihat jalannya. Akhirnya kami putuskan untuk beristirahat di rest area sampai hujannya reda. Ini kita sudah meninggalkan pelabuhan, kita mulai masuk ke jalan Merak menuju Jakarta ya. Kita jalan pelan-pelan sambil nunggu Neng Ipah tadi ya, mobil rombongan adik saya. Karena kita berbeda jalur tadi, walaupun satu kapal, saya lewat bawah dan mobil adik saya lewat atas ya. Oh iya, ternyata sudah ada ya. Kita masuk ke Jakarta ini bos, hujannya sangat deras ya. Nih, bisa dilihat dari video ini bahwa hujannya sangat deras sekali. Kita kali ini berkendara pelan-pelan aja bos. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, setuju kan? Iya. Nah, ini sedikit cerita bos ya. Sebenarnya planning dari awal kemarin, kita dari Palembang itu dengan harapan sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung itu sebelum jam 5 jam 5 sore. Maka harapan kita itu kalau jam 5 sore kita sudah nyebrang. Nyebrang itu kalau kita gunakan reguler itu sekitar 3 jam, kalau eksekutif 1 jam ya. Nah, rencana awal itu kita bisa istirahat di Bandung ya, itu sebelum jam 4 itu sudah berada di kota Bandung, atau tepatnya berada di Soreang ya. Kita keluar dari exit tol Soreang, kita istirahat sejenak. Rencana kita sebenarnya mau ekspor atau menelusuri jalan Ciwidey ya. Ciwidey, Cidaun, kemudian ngarah ke pantai bagian selatan Tasikmalaya sampai tembus ke Cilacap. Tapi apa enggak dikata bosku ya, karena terhalang cuaca tadi dan lain sebagainya, banyak pokoknya ya. Yang penting kita bisa jalan walaupun pelan itu. Akhirnya rencana itu pun tidak sesuai prediksi. Gini, saya berpikir gini juga bos, ini juga musim hujan ya, jadi nggak mungkin juga kita dapat view bagus ya kan. Kalau model seperti ini kita di Bandung misalkan, pagi-pagi hujan di Bandung, sementara harapan kita melihat pemandangan yang bagus, jalur Ciwidey, kita bisa mampir metik stroberi ya kan, di kebun stroberi. Kemudian kita bisa
mampir singgah di Curug Ciceret ya, yang berada di pinggir jalan, dan bisa melihat pemandangan kebun teh dari Ciwidey. Nah seperti itu. Ternyata iya, ini memang bulan Desember ya. Jadi saya rekomendasikan, apalagi untuk pemula, kalau kamu mau liburan ke gunung, ke Dieng ya, misalkan ke Bromo atau lewat jalur Ciwidey dan lain sebagainya, pokoknya yang puncak-puncak lah seperti Bogor ya, itu saya sarankan bagusnya itu di bulan Juli Agustus, bos. Kenapa? Karena bulan Juli Agustus biasanya kemarau ya. Di situ kalau misalkan kamu mau ke Dieng, mau ke Candi Arjuna untuk menantikan yang namanya salju atau turunnya es ya, itu pasti dapat. Dan kalau naik gunung pengen lihat tumpukan awan yang seperti kasur itu ya, yang menggumpal-gumpal, itu pasti dapat. Kalau bulan Desember jangan harap, bos ya. Kalau dapat pun itu sangat beruntung. Karena kenapa? Karena sering terjadi hujan. Ini di gerbang tol Tomang, bosku ya. Jadi kalau mau masuk gerbang tol Tomang ini jangan ambil kanan, bosku. Apalagi untuk pemula ya, jangan ambil kanan. Tapi kamu lebih baik ke jalur tengah ya. Nanti kita akan mengarah ke gerbang tol Tomang ini. Nah, kalau kamu sampai ke jalur kanan ya, itu akan sangat repot ya. Tuh, jangan sangka ya kalau tol itu beloknya hanya ke kiri. Ini ada yang ke kanan ya di Jakarta ini. Kalau di tol lain mungkin nggak ada ya, kamu belok ke kanan itu nyasar, itu nggak ada. Tapi di Tomang ini kamu belok ke kanan itu akan sesat, akan putar ya, tembus tapi lebih mutar-mutar ya, lebih membingungkan. Jadi di sini untuk pemula seperti ya saya katakanlah ya, jangan lupa sebelum kita masuk gerbang tol seperti ini, jauh-jauh waktu sebaiknya saldo dicek ya, masih atau tidak. Jangan sampai menghambat pengendara lain yang ada di belakang kita. Nah di depan sana, bos ya, jangan ambil jalur kiri, tapi harus wajib ambil jalur kanan. Sekali lagi kita ambil jalur kanan yang ini ya. Nah ini posisinya naik. Nah seperti ini. Pemula ini wajib nonton video ini ya, agar tidak tersesat. Walaupun videonya agak buram karena ini posisi masih hujan. Hujannya lumayan deras ya, dan panjang, hampir dari Merak sampai Jakarta. Ini Jakarta hampir mau sampai Cikampek pun masih hujan. Nah di depan sini, bosku ya, itu kita ambil kiri, kita akan diarahkan untuk khusus mobil pribadi itu kita masuk tol layang MBZ ya, khusus kendaraan kecil ini seperti sedan, MPV, SUV, Jeep ya. Kalau untuk bus dan truk itu tidak boleh lewat sini ya, lewat tol bawah ya. Sebenarnya tol bawah itu lebih bagus dan lebih mulus ya dibandingkan tol atas ini, tol layang MBZ. Bukan karena pengerjaannya yang jelek ya, karena sengaja tol ini dibuat sedemikian rupa agar para pengemudi lebih lebih mengutamakan keselamatan ya. Ini bisa kita lihat di setiap tol ini ada sambungannya, ini ada ya. Nanti depan ada lagi nih ya. Nah, jadi kalau kita ngelewat ini bub seperti ada lubang ya, walaupun nggak terlalu sangat terasa bub. Nah seperti itu. Tujuannya untuk apa? Nah kebetulan ini ada yang bertanya ya, teman-teman pemula ada yang bertanya, Mas gimana kalau lewat tol MBZ kecepatannya boleh berapa sih? Ini yang saya baca ini ya, di rambu-rambu ini kecepatan 60 sampai 80. Kalau di tol normal kan 60 sampai 100 ya, di sini cuma sampai 80. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini memang
tol ini kalau dibawa kenceng itu jeduk gitu ya, gitu. Selain itu juga tol ini kan karena tol layang berada di atas ya, yang ditakutkan kalau kita over kecepatan, kita microslip atau tertidur sebentar dan lain sebagainya, mobil error dan lain sebagainya, dengan kecepatan di atas 100, maka mobil tidak akan bisa terkendali lagi dibandingkan dengan kecepatan rendah tadi, yang akhirnya apa? Kecelakaan ya kan. Ya kalau kecelakaan di atas saja, ini kan posisi di atas ya, kalau menabrak pembatas jalan kemudian mobilnya terjun ke bawah, itu akan menyelakai lebih banyak orang itu bos. Jadi di tol MBZ kenapa kecepatannya hanya boleh sedemikian, itu alasannya ya, karena posisi di atas. Satu lagi perlu dicatat, kalau kita lewat tol MBZ ini tidak ada rest area ya, sepanjang kalau nggak salah 38 km ya. Boleh coret-coret di bawah bagi bos-bosku yang sudah senior. Ya 38 km, jadi tahan kencing ya, tahan ini tahan itu, sepanjang itu tidak ada rest area. Nah ini posisi sekarang kita sudah nggak hujan lagi ya, kita bisa lihat jelas langitnya itu walaupun masih mendung, gedungnya juga sudah nampak jelas itu ya, luar biasa ya. Ini bisa kita lihat ya, kita masih di tol layang MNZ, ini ada garisnya jeduk ya. Nah, nanti berapa ke depan lagi ini ada lagi jeduk, nah ini lagi jeduk, nah seperti itu ya. Jadi kalau apalagi kalau supir travel berkendara di sini ugal-ugalan, kasihan penumpangnya ya yang nggak tahan mabuk ya, akhirnya dia akan muntah-muntah di sini karena bergoyang-goyang kan jalan. Kalau di Palembang itu bukan disengaja, memang kalau tol Kayu Agung itu berapa kali saya lewat memang jalannya berlubang ya, video sebelumnya sudah kita bahas kan. Itu karena memang rusak, kalau di sini bukan rusak, ini karena desainnya memang dibuat seperti itu. Nah ini di depan kita sudah masuk ke gerbang tol Cikampek ya, dimana gerbang tol ini adalah gerbang tol yang menurut saya sudah cukup lama ya. Lebaran setelah Covid kemarin di sini saya masuk, senang masuk tol, sepi. Ternyata setelah masuk gerbang tol itu macetnya luar biasa. Padahal saya masuk sini jam 12 malam bos. Sampai exit tol Pejagan Brebes ya, itu baru keluar jam setengah 9 pagi. Bayangkan bos ya, macetnya seperti apa. Tol kok macet, itu pada saat libur lebaran ya. Itu oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita cung saja, kita percepat ya. Ini kita di Cikampek. Tolnya sama aja lah di mana-mana ya. Kalau di Pulau Jawa ini tolnya ya kategorinya bagus-bagus lah ya. Mulus jalannya ya. Bahkan bikin saya ngantuk ya. Nah, setelah sekian perjalanan ya, kita istirahat dulu bos, ngadem badan, liep sebentar, semenit 2 menit jadilah, sambil nunggu mesinnya dingin juga, kurang lebih sejam lah. Kita cuci muka, makan dan lain sebagainya, ngopi ya. Mobilnya juga kebutuhan, ini butuh istirahat. Kita lanjutkan bos, posisi kita percepat aja, ini kita sudah di exit tol Pejagan Brebes ya. Kita mau keluar tol ya. Exit tol Pejagan Brebes ini adalah salah satu jalan utama yang menghubungkan dari Brebes ke Banyumas, Purwokerto ya, Jogja, non tol ya. Itu kalau mau lurus lewat Semarang juga bisa ya, kalau yang mau ke Jogja. Tapi kalau yang mau ke Banyumas mungkin kejauhan ya, saya rekomendasikan lewat tol Pejagan sini saja keluar.
Nah, jalur depan ini bos, kita ambil kanan ya, mengikuti truk berterpal biru itu ya. Nah, nanti kita dahului truknya ya. Nah, ini adalah jalan alternatif atau kita katakan jalan nasional yang bukan tol dari Brebes ke Banyumas, Purwokerto, Jogja itu bos ya. Jadi kita bisa lewat sini. Di sini kita tidak bisa ngebut kayak di tol. Maksudnya apa? Ada kendaraan roda 2, ada pejalan kaki ya. Jalannya lebih sempit. Jadi diperhatikan bos, terutama untuk pemula ya. Lebih hati-hati itu saja. Nikmati saja perjalananmu. Jangan mikir kapan sampainya. Kalau mikirnya seperti itu, badannya jelas akan capek. Tuh. Kilometer. Waduh, ada tol Cipali. Nah, kita sudah memasuki kawasan mana ini? Bumiayu kalau nggak salah ya, di daerah Bumiayu. Jadi jalannya lumayan lebar, ini jembatannya seperti ini ya. Ini yang saya agak pangkling bahasa Jawanya ya. Itu waktu saya lewat daerah Brebes ini, yang bagian kanan kiri ada sungai, itu ada bawangnya. Jalannya kan dulu sempit ya, sekarang ini sudah lebar, alhamdulillah ya. Jadi kalau dulu sempit, mana sempit rusak lagi ya. Kalau sekarang ini sudah sama pemerintah sudah dibangun, dilebarkan. Jadi muat mobil 3, mantap ya untuk Jawa Tengah. Nah, seperti ini jalannya kurang lebih. Kita di sini enaknya apa? Kalau lewat jalan nasional, kita bisa lihat pemandangan kanan kiri seperti ini. Ada tanaman padi ya. Tuh, kalau masih di Brebes tadi kita bisa lihat tanaman bawang. Tuh, ciri khas Brebes. Kalau tanaman telur asinnya nggak ada. Telur asinnya dibuat dari telur bebek. Adanya tanaman bawang. Jadi kita bisa perhatikan di jalan nasional ini lumayan sepi ya. Karena puncak liburan ini memang belum ya. Ini jadi masih sepi, lumayan lah ya. Walaupun jalannya agak ada tampal-tampalannya, tapi ini lumayan lebar. Bisa lihat di kanan kiri jalan itu semuanya sawah ya. Jadi padi rata-rata. Nah, ini kita posisi masih di daerah Bumiayu ya. Nah, jadi gimana kalau perjalanan malam di sini? Nah, saya pertama lewat sini itu waktu masih pakai Daihatsu Sigra manual itu bos. Itu malam loh ya, lewat sini jam 2 malam. Ya aman-aman saja sih ya. Itu jam 1 kayaknya, malah ya jam 1 malam. Sampai ke Basen Banyumas itu jam 3 pagi. Nah, itu ya. Karena malam itu ya agak ngebut ya, karena kendaraan itu sepi, jadi saya agak ngebut. Tapi aman saja kok ya. Nah, ini selamat datang Ban Jateng ya. Ini jalannya karena lebar seperti ini, dan jangan khawatir, di setiap di setiap persimpangan jalan itu ada
kita katakan Pak Ogah ya. Nah, di situ ada pengarah jalannya. Cukup kasih 1000 2000 beliau sudah seneng banget kok ya. Gitu, yang mengatur lalu lintas ya, bukan polisi tapi warga biasa ya. Itu sangat membantu kita ya, dalam apalagi kalau posisi kendaraan itu rame ya, kita mau keluar gang, mau masuk gang, itu sangat membantu sekali ya. Hanya cukup dengan uang 2000, syukur-syukur 5000 atau 10.000 tambah seneng uangnya. Jadi seperti ini ya bosku, penampakannya kita masih di jalan lintas Bumiayu ya. Nah, ini bauk-bauknya ini kita sudah akan sampai mendekati tanjakan yang pada saat itu waktu malam-malam rasanya itu tinggi banget tanjakannya ya. Ini di daerah Bumiayu sudah lewat kayaknya. Itu tanjakannya Masya Allah tinggi sekali ya. Nikung ke kanan tajam, lurus naik ya, kemudian nikung ke kiri. Nah itu ya tanjakannya. Ini masih di depan ya, kita belum ketemu. Ini kita masih di jembatan. Nah kita masuk apa ini, terowongan lorong dan waktu. Bukan bosku ya, ini hanya sekedar apa namanya, bypass bawah kolong jalan. Itu kita bisa lihat jalan di Jawa Tengah ini ya lebar-lebar ya, apalagi pada saat di jembatan maupun tikungan itu memang jalannya sangat-sangat lebar ya, sehingga memudahkan pengendara yang melintas itu jadi lebih tenang dibandingkan dengan kita melintasi jalan yang sempit itu bosku. Ya kita lanjut terus bos. Cuaca ini sudah mulai bersahabat kayaknya ya, soalnya ini kita ini sudah jam 12 siang lebih ya. Ini harusnya panas mataharinya sudah keluar, tapi karena efek mendung tadi akhirnya tidak ada yang namanya sinar matahari. Enak bos ya, kalau kita berjalan itu mendung itu rasanya di jalan adem malah ya, nggak nggak semromong gitu. Nih jalannya dicor bos, sepi ya. Nah, seperti ini kurang.
Nah ini di depan ini bos, ini belok ke kanan nih, salah satu tanjakan viral di Jawa Tengah ya, khususnya dari daerah Bumi Ayu menuju ke Aji Barang. Nah ini ya, Aji Barang Banyumas ya. Nah ini belok kanan nanjak itu di depan tuh di depan ini, belok kiri terus nanjak, pokoknya ekstrim ya. Nah untung tikungannya tuh lebar, kalau yang kayak di Sitinjau Lawi itu aduh. Ini tapi jangan khawatir bos, kalau melintas di malam hari piye mas. Oh kalau di malam hari itu banyak yang jaga bos di situ ya, siap mengganjal ban anda kalau nggak kuat nanjak. Jadi ada orang-orang yang berhati mulia yang siap membantu berjaga sepanjang malam itu. Kita ini sudah sampai arah Purwokerto Banyumas ya. Ini sudah deket apa namanya, jembatan, deket jembatan ngarah ke Rawalo ya. Tuh berarti artinya apa, kita sudah mau sampai Banyumas, alhamdulillah. Jadi di video yang bagian 2 ini perjalanan kita cukupkan dari Merak ke Banyumas, seperti itu kira-kira bosku. Perjalanannya seperti itu, videonya pun seperti itu, sudah bos-bosku lihat ya. Dari awal perjalanan kondisi jalannya seperti apa, walaupun kita sensor dikit-dikit nggak apalah. Ini hujan lagi bos. Ini kita lihat jembatan Rawalo ya. Oke, jembatan Rawalo Banyumas. Nih jembatannya sini. Nah ini bos, jadi video kita sampai sini dulu, kita lanjutkan ke video bagian 3 nanti bosku ya. Jangan lupa ikuti perkembangan channel YouTube kami, jangan lupa share, like, dan subscribe. Matur suwun bosku yang lagi liburan, selamat berliburan, semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin.